Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Winter Training tahun 2024 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus, bagian yang kedua. Dan kita akan melanjutkan pembahasan di dalam berita 19 atau berita yang ketujuh yang berjudul Dia Terbentuk di Dalam Kaum Beriman. Saudari, bahwa sepanjang pembahasan Winter Training ini berdasarkan dari kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, dan kita telah memulai di dalam berita ke-13 dari kitab Roma, dan kita akan sampai kepada berita ke-19 memasuki kitab Galatia. Saudari, kita perlu mengenal urutan pengaturan kitab Roma sampai Galatia dari pembahasan yang sudah kita bahas. Saya bacakan untuk kita semua bahwa urutan kitab demi kitab dalam Alkitab benar-benar sangat bermakna. Kita percaya bahwa pengaturan ini berasal dari Roh Kudus. Dalam kitab Roma kita melihat Roh Keputraan, bagaimana Roh Keputraan melakukan pekerjaan pengudusan di dalam kita sampai kita diserupakan dengan gambar anak Allah. Selanjutnya kitab 1 Korintus membicarakan bagaimana dia sebagai roh untuk membangun kita. Roh yang membangun ini melakukan pekerjaan pembangunan di dalam kita. Pada dasarnya untuk mengubah kita. Maka dalam kitab 2 Korintus memperlihatkan kepada kita dia sebagai roh yang mengubah bagaimana melakukan pekerjaan pengubahan di dalam kita. Ini adalah suatu garis besar. Kemudian mulai dari kitab Galatia sampai kitab Filemon memberikan lagi kepada kita sejumlah penjelasan secara terperinci. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, bagaimana anak Allah tergarap di dalam kita. Bagaimana kita hidup karena anak Allah dan menjadi tubuh Kristus yang sepenuhnya hidup di dalam roh pemberi hayat ini. Saudara, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dari berita pertama dan kedua, kita melihat pembahasan dalam kitab Roma bahwa bagaimana kita diserupakan dengan gambar putra sulung Allah. Puji Tuhan bahwa keturunan Daud menjadi putra Allah. Kita boleh diserupakan dengan gambar putra sulung dan kita hari ini adalah saudara-saudaranya. Selanjutnya pembahasan di dalam surat 1 Korintus, bagaimana pekerjaan roh itu membangun kita. Sebenarnya perkara membangun adalah perkara pengubahan. Kita terus mengalami pengubahan demi pengubahan. Dan dalam surat 2 Korintus, bahwa pekerjaan pengubahan ini, pekerjaan pengubahan ini, ya, dia mengubah dia di dalam kita. Jadi pekerjaan pengubahan ini di dalam kita. Kita dapat melihat bahwa sasarannya kita serupa dengan putra sulung Allah. Untuk itu kita perlu mengalami pengubahan. Dan pengubahan ini dikerjakan di dalam kita. Itulah pembahasan di dalam surat Roma, 1 Korintus, dan 2 Korintus. Nah, kemudian di dalam berita 19 ini, yang mulai membahas dari kitab Galatia, ya, kita dapat melihat bahwa kitab Galatia sampai kitab Filemon memberi kita sebuah penjelasan secara terperinci. Bagaimana kita menjadi anak-anak Allah, bagaimana Allah tergarap ya di dalam kita, tergarap di dalam kita. Bagaimana kita hidup karena anak Allah dan menjadi tubuh Kristus yang sepenuhnya hidup dalam roh pemberi hayat ini. Puji Tuhan, setelah kita memahami kitab Roma, 1 Korintus dan 2 Korintus, mari kita melihat di dalam kitab Galatia. Kita lanjutkan di dalam judul dan ayat penting dalam berita ini, dalam Galatia pasal 1 ayat 16, bahwa Allah berkenan mewahyukan anaknya di dalam aku. Maka saudari, kita perlu memberi perhatian terhadap perkara mewahyukan anaknya, ya, perkara wahyu. Kemudian yang kedua dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20 mengatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan di dalam pasal 4 ayat 19 dikatakan, aku sekali lagi menderita sakit bersalin untuk kamu, sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Maka kita dapat meringkas bahwa hal yang penting di dalam kitab Galatia ini adalah perkara wahyu. Perlu menerima wahyu, ya. Perlu anaknya diwahyukan di atas kita, ya.
Ya, dia mewahyukan putranya dalam kita sehingga kita dapat hidup, ya, Kristus dapat hidup di dalam kita sampai Kristus terbentuk di dalam kita. Nah, saudara-saudari, tiga ayat ini ya adalah pemikiran yang sangat mendasar dalam kitab Galatia bahwa anak Allah akan diwahyukan dalam kita, anak Allah akan hidup di dalam kita, dan anak Allah akan terbentuk di dalam kita. Puji Tuhan atas wahyu, hidup, dan terbentuk. Kita lanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Judul di dalam berita 19 ini adalah dia yang terbentuk di dalam kaum beriman. Ya, dia ini adalah Kristus yang terbentuk di dalam kaum beriman. Mari kita terlihat lebih dahulu perkara di dalam kaum beriman. Bahwa Kristus memiliki hubungan yang sangat dalam dengan apa adanya batin kita. Ya, di dalam kita, di batin kita. Pertama, Kristus perlu diwahyukan di dalam kita. Kemudian, kapital B, Kristus perlu hidup di dalam kita. Lalu di dalam Romawi yang kedua, di dalam garis besar berita ini, kita perlu melihat bahwa Kristus yang tersalib dan dibangkitkan ini adalah agar dia dapat hidup dan terbentuk di dalam kita. Mari kita amati sekali lagi, saudara-saudari ya. Yang pertama adalah perkara diwahyukan, lalu Kristus hidup di dalam kita dan terbentuk di dalam kita, yaitu di dalam kaum beriman. Kita perlu dikendalikan oleh hal ini. Kemudian selanjutnya, Kristus terbentuk. Nah, Romawi yang ketiga membahas proses terbentuk melalui Injil, dilahirkan kembali, dia hidup di dalam kita, dia terbentuk di dalam kita, sampai pada keputraan yang penuh. Nah, Romawi yang keempat kita dapat melihat makna terbentuk. Dan Romawi yang kelima membahas mengenai pengalaman akan terbentuk. Ya, kapital A, bahwa Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. Ya, perlu menjenuhi, ya berumah, menduduki kita, berbaur, disusun sebagai gambar dan pembauran. Sehingga hasil Romawi yang ke-6, hasil terbentuk dan perlu berdoa untuk tiga aspek ini, yaitu tiga aspek hasil terbentuk. Aspek yang pertama adalah bagaimana anak-anak dewasa, ya perlu dewasa, menjadi anak-anak yang dewasa. Aspek yang kedua adalah menjadi ahli waris. Yang kemudian yang ketiga adalah perlu matang dalam keputraan ilahi. Kita akan melihat tiga aspek ini di dalam pembahasan selanjutnya. Mari kita teruskan di dalam struktur pembacaan harian, bahwa di dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga membahas perkara di dalam, ya. Di dalam ini perlu wahyu, dia perlu hidup di dalam kita. Perlu pengalaman, ya, Kristus hidup di dalam kita. Kemudian di hari yang keempat, paragrafnya adalah dia, ya, membahas mengenai makna dan proses. Bagaimana, ya, makna dan proses Kristus terbentuk di dalam kita. Perhatikan, ya, dia sampai terbentuk di dalam kita. Di dalam hari yang kelima keenam membahas mengenai pengalaman, dan hari yang keenam membahas mengenai hasil dan doa. Ya, pengalaman akan Kristus terbentuk di dalam kita, dan hasil dan doa dari Kristus terbentuk di dalam kita. Mari kita lihat secara detail setiap bagiannya. Perkara Allah berkenan mewahyukan anaknya di dalam kita. Pertama, dalam kitab Galatia, Kristus perlu diwahyukan, ya, di dalam kita. Kristus perlu diwahyukan di dalam kita. Bagaimana dapat diwahyukan adalah melalui menerima Injil. Puji Tuhan, ya, melalui menerima Injil Kristus diwahyukan. Mari kita lihat lebih dahulu di dalam Galatia pasal 1 ayat 16, bahwa Allah berkenan mewahyukan anaknya di dalam aku. Bahwa perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus memiliki hubungan yang sangat dalam, ya. Sangat dalam ini adalah karena apa adanya di batin kita. Dia damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Di hubungan yang sangat dalam ini adalah perkara yang subjektif, pribadi, ya, di batin kita. Ya, inilah perkenan Allah. Tidak ada yang lebih berkenan kepada Allah selain penyingkapan, ya, pewahyuan persona anak Allah yang hidup. Ya, kita perlu memiliki wahyu, menerima wahyu agar kita mengetahui, ya, disingkapkan atau menyingkapkan
Kita boleh menyatakan dengan jelas atau memperlihatkan hal-hal yang sebelumnya dirahasiakan. Nah, puji Tuhan, kita perlu berdoa atas perkara wahyu ini agar Tuhan singkapkan dan Tuhan perlihatkan. Perkara ini berhubungan dengan roh kita, agar kita boleh menerima wahyu berhubungan dengan roh kita. Ya, kita perlu di dalam roh agar kita boleh menerima wahyu. Dan perkara ini adalah perkara di dalam kita. Kristus diwahyukan kepada kita bukan lahiriah tetapi batiniah melalui penglihatan batiniah. Dan bagaimana Kristus diwahyukan adalah melalui kita menerima Injil. Ya, di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 dikatakan, aku mau kamu mengetahui bahwa Injil yang aku beritakan bukanlah menurut manusia. Ya. Ayat 12, karena aku bukan menerima dari manusia, juga bukan manusia yang mengajari aku, tetapi aku menerimanya melalui wahyu Yesus Kristus. Ayat 16, supaya aku memberitakan dia sebagai Injil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, bahwa Injil yang diterima Rasul Paulus adalah wahyu dari Kristus. Ya. Wahyu Kristus ini adalah pusat dari wahyu Allah dalam perjanjian baru. Bahwa hasrat hati Allah adalah mewahyukan anaknya di dalam kita, supaya kita mengenal dia, kita menerima dia sebagai hayat kita. Puji Tuhan, kiranya Injil inilah yang juga kita beritakan, yaitu kita boleh memberitakan Injil yang atasnya kita menerima wahyu. Ya, puji Tuhan, kita menerima wahyu Yesus Kristus, kemudian kita boleh memberitakan dia sebagai Injil. Saudari, perkara ini sangat penting bagi kita. Ada dua kelompok dalam umat pilihan Allah. Yang pertama adalah memiliki penyataan Allah dan tidak memiliki penyataan Allah. Saya bacakan, Abraham adalah orang yang menerima wahyu secara langsung karena dia adalah orang yang menerima penyataan atau penampakan Allah secara langsung. Dia bisa keluar dari Ur Kasdim dan dipanggil untuk menempuh jalan di depannya adalah karena dia memiliki penyataan Tuhan. Tetapi Lot keluar dari Ur Kasdim adalah mengikuti Abraham. Lot tidak memiliki penyataan Allah. Dia dipengaruhi oleh Abraham. Abraham mengikuti Tuhan karena dia tertarik secara demikian. Tetapi Lot tidak. Lot mengikuti Abraham. Dia dipengaruhi oleh Abraham. Perbedaan keduanya adalah terletak pada memiliki visi Allah. Satu memiliki visi Allah dan satu tidak memiliki visi Allah. Satu memiliki penyataan Allah dan yang satu tidak memiliki penyataan Allah. Kaum muda, hendaklah mengambil inisiatif untuk mencari Allah. Kaum muda, mengenai mengikuti Tuhan merupakan perkara ilahi. Jika Anda pasif, itu bukanlah yang terbaik. Lot beroleh pembenaran dan saleh, tetapi dia gagal karena awalnya dia sangat lemah dan pasif. Pada akhirnya dia gagal. Penyebabnya adalah sejak awal dia pasif. Allah tidak menampakkan diri kepada Lot, tidak mewahyukan dirinya kepada Lot karena Lot pasif. Dia tidak aktif mencari Tuhan. Dia tinggal di kota yang jahat. Dia tidak mengikuti Tuhan secara langsung, tetapi secara tidak langsung. Dia tidak berjalan di jalan Allah. Lot tidak seperti Abraham. Lot tidak memiliki hubungan langsung dengan Allah. Allah tidak mementingkan penampilan, tetapi dia mementingkan perilaku kita. Dalam hal kita mencari dia, apakah kita aktif atau pasif? Dalam hal mencari dia, jika kita mencari dia, dia akan menyatakan dirinya. Amin. Penting bagi kita, saudari, adalah agar kita boleh menerima penyataan Allah secara langsung, sehingga kita dapat mengikuti dia karena penyataannya atau karena pewahyuannya atas kita secara pribadi, lepas pribadi. Amin. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa kebenaran tentang Kristus yang hidup di dalam kita.
Setelah kita menerima wahyu, kemudian kita dapat melihat bahwa hari ini Kristus hidup di dalam kita, ya. Kita boleh mengatakan bukan lagi aku tetapi Kristus. Bahwa aku, ya, mati terhadap hukum Taurat agar aku hidup terhadap Allah. Amin. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Sekarang bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Amin. Dari dua ayat ini kita dapat melihat bahwa hari ini, men, ya, bukan lagi aku, tetapi Kristus, ya. Kenapa? Karena aku telah disalibkan bersama Kristus, ya. Manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Dan yang sekarang adalah Kristus hidup di dalam aku, di dalam kita, ya, pribadi lepas pribadi. Kitab Galatia mewahyukan kebenaran yang paling mendasar tentang ekonomi Allah. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Menurut ekonomi Allah, ketika Kristus disalibkan, kita tercakup di dalam Dia. Ini adalah fakta yang telah digenapkan. Puji Tuhan, ya. Dalam Galatia 2:19 mengatakan, karena melalui hukum Taurat aku telah mati terhadap hukum Taurat, supaya aku dapat hidup terhadap Allah. Roma pasal 7 ayat 1, apakah kamu tidak tahu bahwa hukum berkuasa atas orang itu selama dia hidup? Dan Roma pasal 7 ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati terhadap hukum Taurat. Puji Tuhan, dari bagian ini, dari ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bagaimana kita boleh mengalami Kristus hidup di dalam kita, yaitu melalui kita menyadari bahwa kita, aku telah mati, ya, telah mati, ya. Kita telah mati terhadap hukum Taurat, dan melalui mati ini, ya, bahwa melalui mati hukum berkuasa selama orang itu hidup. Kalau orang itu mati, berarti hukum tidak lagi berkuasa. Selanjutnya, di dalam ayat 6 kita dapat mengatakan bahwa karena kita telah mati terhadap hukum Taurat, maka kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Melalui kesatuan organik dengan Kristus, kita telah mati terhadap hukum Taurat, kita hidup terhadap Allah. Kita mati terhadap hukum Taurat, dalam kematian Kristus, hubungan kita dengan hukum Taurat telah diakhiri. Dan kita hidup terhadap Allah dalam kebangkitan Kristus, kita bertanggung jawab terhadap Allah dalam hayat kebangkitan. Puji Tuhan. Dan kita masuk dalam pengalaman akan Kristus hidup di dalam kita. Bahwa aku yang lama telah disalibkan bersama Kristus. Dan aku yang baru hidup dalam kesatuan yang organik dengan Kristus. Kalimat ini sangat penting, saudara, ya, bahwa aku yang lama dan aku yang baru. Mari kita melihat di dalam Galatia 2:20, aku telah disalibkan bersama Kristus. Ya. Kemudian di dalam Roma pasal 6 ayat 6, bahwa manusia lama kita telah disalibkan bersamanya. Nah, Galatia 2:20 ini, saudara, ya, menjelaskan bagaimana kita telah mati terhadap hukum Taurat, yaitu melalui telah disalibkan bersama Kristus. Kemudian, ya, manusia lama ini adalah aku, ya. Manusia lama ini adalah aku, ya, telah berakhir. Tapi manusia baru, ya, aku tetap hidup. Amen, ya. Hidup. Bukan lagi aku yang lama, tetapi aku yang baru. Nah, aku yang baru di dalam Galatia 2:20b, bahwa hayat yang sekarang aku hidup dalam tubuh jasmani, ya. Ini adalah perkara aku yang baru. Adalah iman yang menyatukan dalam anak Allah, dia mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pohon anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku pun tinggal di dalam dia. Dia menghasilkan banyak buah, sebab terpisah dari aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa
Hayat yang sekarang aku hidup dalam tubuh jasmani adalah iman yang menyatukan dalam anak Allah. Puji Tuhan atas iman yang menyatukan dalam anak Allah. Ya, dia telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, saudari, di dalam Kidung 130 ada kidung yang memuji Tuhan demikian. Bahwa apa gerangan pemisah takkan sudah kasihmu sampai kekal esa kita. Tiada lawan kasihmu. Kasihmu membuatku bersyukur, jadi tujuan pujianku. Kau jadiku, ku jadi kau. Inilah puncak kasihmu. Puji Tuhan. Selanjutnya, kita dapat melanjutkan dalam makna dan proses dari Kristus terbentuk di dalam kita. Saudari, kembali saya ingatkan bahwa di dalam kitab Galatia ini, kita perlu sampai kepada pemikiran mendasar dari surat Galatia atau kitab Galatia. Yang pertama adalah wahyu, kemudian hidup, dan yang ketiga adalah terbentuk. Nah, kita akan sampai kepada perkara terbentuk, ya. Makna dan proses dari Kristus terbentuk di dalam kita. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 26, dia ada dalam rupa bentuk Allah, ya. Dalam Efesus 4:13 sampai kita semua mencapai kesatuan kepercayaan dan pengetahuan yang penuh terhadap anak Allah, mencapai kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, saudari, di sini adalah perkara rupa, ya, bentuk. Apa maknanya menjadi rupa, ya, form atau form. Nah, ini ada kata benda dan kata kerja. Kata benda form, ya. Menurut penggunaan Paulus dalam Perjanjian Baru, kata bentuk ini mengacu pada ekspresi lahiriah apa adanya batiniah. Jadi ekspresi apa adanya batiniah kita. Tetapi kata kerja yaitu perlu mempersilahkan Kristus terbentuk di dalam kita. Mempersilahkan Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. Maka Kristus terbentuk di dalam kita, ya, terbentuk. Maknanya adalah kita perlu mencapai kesatuan kepercayaan dan pengetahuan yang penuh terhadap anak Allah. Kita boleh mencapai kedewasaan penuh. Kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita mencapai, maka inilah makna, ya, Kristus terbentuk di dalam kita. Amin. Bukan perkara yang lahiriah, tetapi yang batiniah. Batin kita dibentuk sampai mencapai, sampai mencapai, sampai mencapai. Amen. Puji Tuhan, kita perlu mempersilahkan Kristus terbentuk di dalam kita. Sampai Kristus sepenuhnya bertumbuh di dalam kita. Maka prosesnya bagaimana? Di dalam Galatia pasal 4:19 mengatakan, hai anak-anakku, aku sekali lagi menderita sakit bersalin untuk kamu, sampai Kristus terbentuk dalam kamu. Maka di sini jelas, ya, agar Kristus terbentuk perlu ada penderitaan. Sekali lagi kita perlu berkesan dengan bagian ini, ya. Sekali lagi menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus terbentuk dalam kita. Ketika kita percaya dalam Kristus, dia terlebih dahulu lahir dalam kita. Kemudian hidup dalam kehidupan Kristen kita, hidup di dalam kita. Akhirnya dia masih akan terbentuk di dalam kita pada saat kematangan kita. Saudari, perihal sakit bersalin yang pertama adalah agar Kristus lahir di dalam kita. Kita berjerih lelah, kita menderita sakit bersalin untuk saudara-saudari yang belum mengenal Yesus. Sampai Yesus lahir di dalam mereka. Kemudian kita masih perlu sekali lagi menderita sakit bersalin agar Kristus terbentuk di dalam mereka. Puji Tuhan. Selanjutnya, bahwa perlu sekali lagi menderita sakit bersalin agar Kristus terbentuk di dalam orang. Menderita sakit bersalin mengacu kepada rasa sakit saat persalinan. Dalam metafora ini, Paulus membandingkan dirinya dengan seorang ibu yang melahirkan anak.
Ketika Paulus pertama kali memberitakan Injil kepada orang Galatia, membuat mereka dilahirkan kembali. Kristus telah lahir di dalam mereka, tetapi masih belum terbentuk di dalam mereka. Beban Paulus bukan menggerakkan suatu pekerjaan keagamaan Kristen, tetapi supaya Kristus terbentuk di dalam kaum beriman. Menyuplai Kristus kepada orang lain bukanlah perkara yang mudah rampung. Biasanya perlu menerima penderitaan dan pergumulan. Jika Anda bersedia menerima beban ini dan dengan tulus menyuplai Kristus kepada orang lain, Anda akan mendapati bahwa hal ini memerlukan banyak kerja keras dan penderitaan. Anda perlu bekerja keras seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Saudara-saudari, dari pengalaman perkara ini dapat divalidasi. Selanjutnya, kita melihat pengalaman akan Kristus terbentuk di dalam kita. Ya, ini adalah proses pengalamannya. Ya, bahwa dalam Galatia 4:19, aku sekali lagi menderita sakit bersalin sampai Kristus terbentuk di dalam kamu. Ya, dalam kamu. Dalam Efesus pasal 3:17a, agar Kristus berumah di dalam hatimu. Dalam proses pengalamannya kita perlu mempersilakan. Ya, mempersilakan. Kita perlu mempersilakan Kristus. Ya, bagaimana? Itu mempersilakan Kristus meresapi dan menjenuhi kita. Mempersilakan Kristus berumah di dalam hati kita. Mempersilakan Kristus menduduki setiap bagian batin kita. Mempersilakan Kristus berbaur dengan seluruh diri kita. Kita disusun dengan Kristus, disusun menjadi gambarnya. Kita perlu mempersilakan pikiran, emosi, dan tekad beroleh pembaruan. Puji Tuhan. Ya. Lalu kita dapat melihat bahwa hasil dari Kristus terbentuk dalam kita, dan kita perlu berdoa agar hasil ini terjadi atas kita. Yang pertama adalah dalam Galatia 3:26, bab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui kepercayaan kepada Kristus Yesus, ya. Anak-anak Allah, ya. Bangsa lain dalam Kristus Yesus, ya. Berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Amin. Kemudian dalam Galatia 3:25, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham, yaitu ahli waris menurut janji. Dan Galatia 4:5, supaya dia menebus mereka yang di bawah hukum Taurat agar kita menerima keputraan. Maka saudara-saudari, kita dapat melihat anak-anak Allah yang dimaksud ini bukan anak-anak kecil, tetapi adalah anak-anak yang dewasa, ya, dewasa. Ya, kita perlu dewasa. Kristus terbentuk dalam kita, ya. Hasilnya adalah kita dewasa. Amen. Kemudian ya, tidak hanya orang-orang yang menerima Kristus, kita juga melihat bahwa perkara ini adalah sampai kepada bangsa lain, ya. Sehingga bangsa lain dalam Kristus Yesus melalui iman menerima roh yang dijanjikan. Amin. Selanjutnya, ya, sampai menjadi ahli waris berkat yang dijanjikan. Dan sampai matang dalam keputraan ilahi. Dari anak-anak dewasa, ahli waris, kita menerima keputraan. Dan untuk hal itu kita perlu berdoa. Ya, Roma 8:26, roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia berdoa syafaat untuk kita. Di ayat 27, dan dia yang menyelidiki hati mengetahui pikiran roh itu karena dia berdoa syafaat untuk orang-orang kudus menurut Allah. Kemudian di ayat 29, sebab mereka yang dipraketahuinya juga dipratakdirkannya untuk diserupakan dengan gambar anak Allah. Nah, ini kita perlu berdoa, kiranya Tuhan membawa kita dalam pengalaman dan kenikmatan akan Kristus. Dia lahir di dalam kita. Sekarang dia hidup di dalam kita dan terbentuk di dalam kita ketika kita matang, ya, menjadi anak-anak yang dewasa, jadi ahli waris dari berkat yang dijanjikan, matang dalam keputraan ilahi. Inilah seharusnya yang kita doakan. Terakhir, sebagai penutup, kita perlu menderita sakit bersalin sampai Kristus terbentuk. Ya, perlu ada pengalaman yang batini.
Kita perlu mengambil inisiatif, ya, jangan pasif, perlu mengambil inisiatif secara aktif mencari Allah dan memiliki penyataan Allah. Kita perlu sekali lagi menderita sakit bersalin, ya, lalu untuk menyuplai Kristus agar Kristus terbentuk dalam mereka. Kita juga perlu berdoa bagi orang-orang saleh agar mereka boleh matang dalam keputraan ilahi. Ya, tidak hanya dewasa, tetapi juga menjadi ahli waris sampai matang dalam keputraan ilahi. Puji Tuhan, inilah dia yang terbentuk di dalam kaum beriman dalam berita 19 atau berita yang ketujuh ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.